Hari ini kita ngobrol bersama Dr. Andre dan Nope Novian. Biasanya rangkaian podcast yang sekarang ini tuh kita biasanya di jam ngebuburit. Tapi ini kita sekarang di jam buka karena nanti kita mau makan juga. Kita udah siap nih, nggak sabar nih mau nyobain makanannya nih. Karena hari ini gua mau ngomongin soal La Moringa. Oke. Apa itu La Moringa? Jadi cerita dulu nih Pak ini. Mungkin Nope belum tahu nih. Ya bang. Suatu hari gua dan istri gua lagi lapar. Ya. Pengen makan sebuah steak. Sebuah steak, wah kayaknya pengen makan steak enak nih. Pergilah ke sebuah restoran di Kemang. Pas nyampe sana, kita masuk mau order, si mas-masnya bilang steaknya habis, dagingnya lagi nggak ada. Waduh, langsung kecewa kan. Aduh, lagi pengen banget lagi sama istri. Aku sama istri suka makan berdua gitu, pergi Di mall gitu bang? Bukan, di Kemang, di jalan. Oh beda itu. Dengan? Kemang itu nggak semua mall ya? Sorry. Tak pikir sampean masuk mall Kemang gitu bang? Beda Kemang ya? Village itu mallnya. Oh ya. Sorry bang. Maaf. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya bang. Tegang aku. Ampun. Aku juga Kenapa tegang sih? Kenapa tegang sih? Nggak tahu bang. Ini Nggak tahu kenapa? kayak kaget tuh. Pak lanjut pak sampean pak. Kenapa? Kaget apa? Nggak, Bang. Lu kenapa lu? Nggak ada bang. Ih aneh banget lu. Lagi rame aja. Lagi rame. Iya, lagi rame. Kan udah minta maaf. Sudah. Asik. Sampean bang lanjut bang. Kemang sampai Kemang bang. Oke. Kemang, kita mau pulang, ternyata di seberang jalan ada karangan-karangan bunga. Terus apa nih karangan bunga? Terus restoran yang kita pakai buat syuting dulu, gue syuting Netflix dulu ada di satu restoran, itu ternyata udah berubah namanya. Kok bukan restoran yang waktu tempat gue syuting ya, lihat namanya ada tulisan gede-gede La Moringa. Wah ini apa ini? Nah, itu. Ya kan? Masuklah gue ke sana. Terus ketemu Dr. Andre. Ada jenengan di sana? Ada. Seperti gue barusan bilang, ketemu Dr. Andre. Stand-by 24 jam. Iya. Sekarang praktek dia. Nggak di situ, Dokter ada di situ sama istrinya. Sama istrinya. Kita ngobrol, diceritain soal restorannya. Ini kita nggak janjian nggak apa nih? Dia benar-benar ketemu. Benar-benar kebetulan. Benar-benar kebetulan banget. Ternyata ini satu restoran menu makanannya menggunakan daun kelor. Betul. Full kelor pak. Semua kelor. Full kelor. Tapi yang jaga bukan juga daun kelor. Kaget Manusia aku. Manusia ya. Iya. Nah kebetulan Dok, Nope ini kolor hijau. Iya. Kelor kolor hijau. Nah, betul pak. Mantap. Reaksinya gitu mantap. Mantap Andre, terus kan. asoy. Nah terus nyobain makanan di situ, wah kepincut lah gua. Karena terus terang ya, aku tuh nggak ada dalam memori makan daun kelor tuh nggak inget gitu. Sebelum main ke La Moringa nggak tahu tuh Dok, daun kelor tuh yang kayak gimana, katanya ada di sup. Pasti pernah nyoba lah, seumur hidup pernah lah nyoba ya. Tapi aku nggak inget daun kelor tuh yang mana tuh nggak tahu gitu. Tapi izin bang, itu tapi sampean pas masuk itu tahu kalau itu restoran kelor enggak bang? Nggak, karena nih jujur ya, La Moringa, gue pikir restoran Spanyol. Oh, La Moringa. Karena gitu ya, Pak? iya. La Moringa. El Presidente. El Presidente. Nuno Gomez. Sorry bang. Masuk dikit-dikit bang. Boleh. Nah terus yang lucunya adalah di situ ada gelato pakai daun kelor. Ada banyak menu pakai daun kelor di situ kan. Kepincut lah di situ sampai akhirnya pulang sama Dokter Andre nitipin ini teh karena kan doi tahu gue suka ngeteh kan. Kalau jam sore tuh biasanya ngeteh. Dikasih teh, dicobain ternyata itu gue Google kan. Manfaat daun kelor apa segala macam. Ternyata bikin santuy. Wush. Tapi itu benar gak sih Dok? Apa gue sugesti ya? Memang benar, karena kan salah satu daun kelor itu kan dia punya kandungan antioksidan yang tinggi. Jadi pada pasien-pasien atau misalkan kita lagi minum itu dia relaxing banget. Bikin relax, anti-inflamasi, kemudian dia juga mikronutriennya bikin kita lebih comfort ya, lebih nyaman. Lebih nyaman dia. Kayak ada nyelimutin, Pak. Masa bang? Iya beneran, lu cobain deh. Minum teh daun kelor? Atau kayak ada nyelimutin gitu kayak. Udah nggak usah serius banget. Serius lah, santuy banget gue. Gini. Malam minum itu enak bisa langsung tidur. Itu malamnya langsung Bang minum ya? Malamnya. Oh malamnya. Malamnya nyobain gitu. Ternyata relax banget tidur. Nah ini besoknya kan biasanya gue bawa teh ke kantor itu kan dibawain teh lah sama asisten. Kan. Kita mau ada kerjaan apa gue lupa, mau syuting kayak gini juga. Terus dikasih teh sama asisten. Kasih teh, kok agak ngawang ya gitu, enak ya gitu.
ke ini ruang tidur sini. Hilang gue 2 jam. Langsung tidur bang. Tidur enak banget. Ya itu daun kelor itu ternyata. Nah ternyata gue nanya, Nurul lu bawain gue apaan Nurul? Itu daun kelor bang. Wah pantesan enak banget, relax banget. Santuy Pak. Penemuan itu Pak berarti Pak. Penemuan ini. Harus diapakan nih? Penemuan apa? Daun kelor bang bisa jadi teh apa tadi? Bisa. Es krim. Bisa, Nasi gelato juga bang. Nasi juga semua. Diapain? Ditumbuk tuh. Ya, dimasak nasi seperti biasa sama serbuknya kelor daun kelor jadi. Sih. Tapi izin bang. Ya. Pak Andri dokter kandungan kok bisa melenceng itu ke kelor loh Pak. Bener juga sih. Nggih. Kok bisa jadi ke dokter? Apa waktu itu ada orang mengandung pas dilihat kelor semua? Kaget ya Pak. Apalagi istri baru melahirkan ini ya. Iya. Bener. Oh sampean sering ke kebun Pak? Bukan ya, sorry. Penemuan ini. Jadi memang waktu penelitian aku di salah satu perguruan tinggi negeri di Malang, saya sama istri itu neliti tentang daun kelor ini. Aku juga pertama Itu skripsi atau apa nih? skripsi akhir, tugas akhir. Oke. Nah, jadi penelitian tikusnya kan dibikin kondisi cancer, sel kanker, kemudian dikasih makan atau feeding mereka dengan daun kelor. Oh berarti penelitian itu soal tikus yang kena kanker. Tikusnya dibikin kondisi tersebut khusus pada secara in vivo, pada orang in vivo itu kayak pada makhluk hidup lah. Ya. Begitu, tapi hanya pada mamalia. Kanker apa dia? Kanker kolon, kanker usus, sama kanker pankreas. Nah kan resisten insulinnya kan terganggu apa semua. Nah, sebegitu dia coba, singkat cerita hasilnya ternyata dia itu bisa membantu penyembuhan atau membantu proses regenerasi sel. Oke. Nah, sampai seperti itu tingkat penelitian. Nah, Oke. saya Lalu? amazed dengan itu, saya baliklah ke Kupang, salah satu daerah di NTT, kota Kupang. Ya. Nah, saya sama istri praktek, Bang. Habis itu baru kita bikin, loh ini kok pembantu nih bikin buang-buang daun kelor nih kayak dibuang-buang. Di Kupang, daerah Kupang. Di Kupang. Oh di NTT. enggak digunakan ya? Enggak ada sama sekali. Jadi mereka tuh bikin kalau makan itu tuh kayak masyarakat miskin. Bagi mereka. Mereka lebih suka brokoli, lebih suka sayur yang lain. Ketimbang daun kelor. Benar. Oke, lalu. Habis itulah saya bilang, loh ini kan moringa. Saya bilang sama istri, akhirnya Moringa itu apa? moringa itu adalah bahasa Latin dari daun kelor. Oh, itu bahasa Latinnya. Betul, Bang. Ya. Makanya bahasa Latinnya daun kelor itu Moringa oleifera. Nah, akhirnya kita bikinlah suatu produk yang bagaimana bisa daun kelor ini bisa disukai oleh semua orang. Ya. Semua generasi kan. Ya. Di NTT daun kelor itu digunakan untuk Nah, itu kayak biasanya untuk sayur bening, untuk kayak misalkan makanan sehari-hari, Iya, iya, pagar tanaman, begitu. Jadi kayak melimpah, dia liar aja, tumbuh liar. Tapi nggak dipakai sama warga situ ya. Betul, bahkan budidaya pun belum berkembang secara baik. akhirnya sama istri dicoba bikin jadi makanan hanya Benar. karena itu, karena Benar. oh. Nah, bagaimana sih kami challenge diri kami Ya. nih, bikinlah produk-produk awalnya dari biskuit, kemudian lapis, Biskuitnya kemudian juga enak lagi. teh. Ya. Nah, Enak nanti lagi. cobain tuh Mas Opek ya. Siapa? Toh. Sama akhirnya kita buka resto pertama di Kupang, La Moringa. Oh, jadi La Moringa pertama tuh di Kupang. Tapi nggak langsung restoran dong. Apa dari Enggak, garasi dari dulu? produk dulu. Waktu itu kami mulai dari garasi rumah. Garasi rumah. Garasi rumah bikin lapis kelor. Lapis. Lapis kelor. Jadi kayak lapis Surabaya begitu tapi dari daun kelor. Oh, kayak Bika Ambon. Ya, mirip lapis legit. lapis Surabaya yang dia ada kuning, udah ada coklatnya di bawah. Oh, Magico Hibiniu. Nah, begitu. Untuk pelangi. Nah, izin itu untuk Oke. pelangi itu pelangi. Ya, ada Iya, kuning, Pak. ada hijau, ada. ini Bang Rasid, apa namanya? Untuk membuat masyarakat percaya ini asoy loh, daun kelor dibuat lapis itu agak susah nggak Pak? Itu sangat susah. Sangat susah ya? Jujur aja edukasinya benar itu yang sih, awal benar. mereka apa sih ini gitu loh, dan kayak begitu coba kok enak rasanya, dan mereka akhirnya terus kami buka store kami pertama di Kupang. Nah, baru berkembang jadi resto. Itu gila ya. Gue pertama kali makan di sana Iya, kan. Enak tuh. Pulang bawa si teh. Gua minum segala macam. Akhirnya jadi sering sana ke La Moringa. Meeting waktu itu di sana. Ketemu dokter Andi ya waktu itu. Gue lagi meeting sama meeting satu nggak? orang. Meeting Nggak ya. enggak. Bawa keluarga. Iya, keluarga gede Iya. gue bawa ke situ. Iya. Bawa ke situ pada makan di teh, terus kita ngumpul lagi di rumah gue pada gini semua. Semuanya langsung relax ya. Santuy semua. Santuy semua. Tapi enaknya Iya, iya. teh La Moringa tuh itu sih efek nyantainya. Kadang kalau kita kerja tuh kan
suka kayak Tegang. aduh nih Nah, betul, bisa beres nggak ya apa segala macam. Oke, terus dari garasi bikin restoran. Kenapa tiba-tiba ke Kemang? Kok bisa ada di Kemang ini? Jadi awalnya kan di Kupang, kemudian cabang kedua kita di Labuan Bajo. Nah, sebagai salah satu destinasi super prioritas pemerintah, nah kami pikir buka di Bajo. Kemudian setelah itu kami buka lagi ketiga di Jakarta di Kemang. Oh, baru akhirnya buka di Jakarta. Nah, yang pas setelah Bang Radit beberapa- kunjungin itu. Ya, Itu hari keberapa buka itu pas saya datang? Itu kurang lebih 2 bulan lah, 2 bulan. Udah 2 bulan buka. Ya. Tapi itu kalau bahan-bahannya itu dari sembarang tempat daun kelor apa khusus, Pak? Semua pada prinsipnya bisa. Oh, bisa. Daun kelor Karena apa pun Indonesia kan tumbuhnya semua rata-rata di NTB, NTT, Bali, pokoknya tropical negara tropis kayak Indonesia itu semua bisa tumbuh. Misal saya dari Madiun. Nah, itu Itu bisa kan banyak tumbuh. Lo mau bikin saingannya? Bukan, Bang. Setelah kita ngobrol kayak gini, lo mau bikin saingannya? Lanope Vian. Mitra kerja. Misal daun kelor di tempat-tempat ini, Pak. Ngawur gitu. Saya babati terus saya antar ke sampan, bisa ya? lo nyari bisnis, Pak. Bisnis nih menarik. Bisa, tapi ya, itu Pak? kan hanya untuk supaya jadi sayur segarnya untuk makanan restonya. Tapi kalau produk kan kita butuh yang kering ya, begitu. Kalau gue tertariknya tuh karena inovasinya sih. Bahwa ada bahan-bahan yang selama ini kita lewatin, nggak kepikiran buat diolah. Betul. Tapi Dokter Andre ini kayak coba deh gue bikin sesuatu dari sini dan di brandingin ya, kalau kita bicara branding ya, di brandinginnya bener gitu. La Moringa, terus dibikin restoran. Nah, lu jangan-jangan lu ada yang lo lewatin juga di Madiun tuh. Madiun tuh kan banyak ininya ya. Madiun Potensi-potensi macam-macamnya. Mungkin, Bang, tapi ini kayak ini nggak ketebak manusia loh, Bang. Maksudnya apa tuh? Daun kelor jadi produk loh. Gue juga nggak nyangka Nggak sih. nyangka ya, ini Bang. pertama termasuk pertama di dunia. Dunia, Pak. Dunia. Resto Edan. kelor pertama di dunia. Resto kelor pertama di dunia. Serius, kita sudah patenin. Ini resto kelor nomor 1 di dunia. Jadi belum pernah ada. Wah, tak pikir kelor itu cuma buat slogan ya, Bang. Kenapa tuh? Dunia tidak selebar daun kelor. Ternyata bisa jadi Oh, bener resto. juga ya? Iya benar. Itu kan Emang daun kelor pepatahnya kan kecil daunnya. Dunia tidak selebar daun kelor. Nah, jadi ternyata dunia itu lebar banget. Oh, gitu maksudnya. Luas. Oh, kalau gitu seharusnya peribahasanya dunia tidak sesempit daun kelor. Kalau dunia tidak selebar daun kelor, asumsi kita dunia tuh kecil. Ya. Mungkin ya. Jadi filosofis kita gitu. Filsuf. Ini kayak efek daun kelor ya. Nopek tos teles. tapi bener ya, Nope ini. Cobalah udah contohin sama Dokter Andre. Siapa? Lo dari sesuatu yang kita lewatin sehari-hari bisa jadi diolah jadi makanan yang seru, punya restoran. Gua nyampe ke sana juga dan gue juga suka gitu. Iya. Lo cobalah cari tanaman lain lah. Ya mungkin ya. Kaktus sih menurut gue. Kaktus ya, Bang. Restoran kaktus pertama di dunia. Nasi goreng kaktus. Ayo Terlalu Kayaknya ngawur, cocok Bang. tuh. Terlalu liar itu. Terlalu liar. Karyawannya gini sih, Bang. Berdiri. Kaktus pertama. Tiap kali makan Tajam kabeh ya, tajam semua. tapi gimana cara meyakinkan orang daun kelor itu enak? Karena ya kalau saya lagi kemana-mana, kadang kan gue suka keliling tuh, Ya, Bang. mana bawa teh daun kelor. Anak-anak kan juga nanyain kan, Bang Radit itu apaan yang lu bawa? Teh daun kelor, teh daun kelor. Nah, Oke. betul. Terus, iya ada restoran nih di Kemang, gini. Dia ada gelato. Gelato. Pasti orang langsung kayak, Langsung pikirannya kan sayur hijau, Iya. tak enak, Iya. ya, dan Itu gimana tuh? kelor gitu kan, namanya kayak bahasanya kok kayak kelor gitu kan, kayak gimana gitu loh. Nah itu stigma itu yang memang salah satunya adalah bagaimana membuat mereka itu bisa percaya lewat menu-menu di restoran. Terus produk-produknya kita, teh, biskuit, kan kita juga sudah sampai ekspor Iya. produknya. ekspor juga? Ekspor. Daun kelornya diekspor? Enggak, produknya bang. Wow. Tehnya, Keluar biskuit negeri. kelor. Iya itu definisi ekspor. Iya, Pak. Iya, Bang. Kalau Sorry. impor itu luar negeri masuk ke sini. Iya. Sorry. Oke, mantap. Tertekun aku. Kalau free kick itu tendangan bebas. Tendangan bebas ya. Penalti. Beda lagi. Ya. Berarti ini, Pak, ini jujur saya tanya, ini bapak saya kan ini ya lagi kena paru-paru sesak gitu. Ini konsultasi ke dokteran. Bapak lu hamil. Nanya ke Om Jin nih. Nggak ada. Tapi kan ini manfaat kelor salah satunya menurunkan penyakit toh, menghilangkan penyakit. Kayak diabetes gitu. Membantu. Ada diabetes nggak, membantu. Bapak? Ada. Nah, Makanya saya tadi terkontrol nggak waktu itu? Apa? Terkontrol nggak diabetesnya? ngawur. Maksudnya gula darahnya tinggi banget. Kemarin sempat apa ya? Berapa? Kurang gitu loh. Malah kurang. Gula darahnya kurang. Kurang atau lebih? Kan diabetes apa bukan sih? Bang,
Aku nggak tahu, dokter jelasin aku ngawang kan. Cuma kemarin Dokter ngejelasin nih. ngawang aku. Ngawang. Enggak, penyakitnya apa? Ini ada dokter beneran nih. Kemarin tuh masuk rumah sakit tuh Penyakitnya apa? kumat, paru-parunya sesak gitu, terus ada kayak hampir gagal jantung, jantungnya bengkak, sama katanya diabetes gitu. Karena Pak E dari dulu tuh sering konsumsi yang manis-manis. Oh ya. Gitu. Terus saya baca di Google manfaat kelor itu diabetes juga. Gitu. Karena itu memang sudah terbukti Bang Radit. Apa tuh? Mas Nopek. Jadi kalau pada kelor itu 100 gramnya dia bisa menurunkan meningkatkan fungsi insulin. Insulin itu kan hormon di pankreas kita untuk yang membongkar menurunkan gula darah. Nah, dia itu memperbaiki fungsi pankreas. Oh, artinya sensitivitas insulin menjadi lebih tinggi, karena minum daun kelor. Betul. Sehingga intinya itu dia pada pasien diabetes sangat cocok. Cuman memang harus juga disertai dengan pola hidup yang baik. Kurangi kayak konsumsi kalori yang berlebihan, kemudian minum obat secara teratur. Nah, tunjangan suplemennya dari situ. Apa aja sih manfaat daun kelor ini? Kayaknya orang banyak miss ya soal itu. Ya? Prinsipnya gini Bang, semua penyakit ini adalah dari inflamasi atau peradangan namanya. Mau kencing manis, kemudian gagal jantung, hipertensi dan semuanya itu adalah inflamasi atau peradangan. Kalau sel kita radang, maka akan berdampak pada organ atau secara keseluruhan. Nah, jadi kelor ini dia punya anti peradangan, anti inflamasi. Jadi kita cutnya itu di hulunya. Di inflamasinya. Benar. Inflamasi bisa terjadi karena apa? Rokok, radikal bebas, rokok, kencing manis, gula terlalu tinggi. Gulanya tinggi, kita minum-minuman yang manis-manis, itu semua radikal bebas. Menyebabkan peradangan pada sel kita. Nah, itu awal mulanya semuanya. Jadi makanya kayak kita stres, kurang tidur. Nah, itu radang. Berapa banyak maksimal konsumsi daun kelor? Boleh sebanyaknya kah? Takutnya makan kebanyakan jadi hijau kan, kita nggak tahu. Overdosis. Langsung ya. Jadi kalau kaktus begini dia begini. Itu bebas saja. Kalau kita konsumsi yang dianjurkan rata-rata 70 sampai dengan maksimum berarti 150 gram. Oke. Maksimum itu maksudnya dosis harian. Nah, kalau misalnya kita pun sampai 1000 gram atau 1 kilo ya bisa-bisa aja. Tapi nggak mungkin manusia sehari itu bisa makan konsumsi 1 kilo segitu. Gitu. Ya, Jadi kebanyakan terlalu santuy. Nggak bangun-bangun ya. Pernah nggak sih, jujur lo pernah nggak? Apa, Bang? Teh daun kelor. Belum aku. Lo harus coba nanti. Iya, Bang. Nanti kita, gua masih ada stok di rumah. Nggak tahu dibawain juga nggak? Ada. Aku ya? bawain. Lo harus coba. Ya. Untuk bapak saya boleh itu. Sangat boleh. Sangat boleh ya. Kenapa kita harus ngelarang kalau buat bapak lo? Kayak nggak boleh. Boleh. Buat bapak Nanti lo saya boleh. seperluaskan tuh daun kelor. Tapi kalau yang ini yang meningkatkan kesuburan benar. Nah, kalau itu jelas. Kalau itu Itu jelas. Pe. Ya. Buat Selalu meningkatkan kesuburan, tadi Pe. inflamasi radang. Jadi kita mencegah peradangan itu sehingga meningkatkan kesuburan pada pria maupun wanita. Oh, jadi kalau peradangan inflamasi di seluruh badan itu bisa menurunkan kesuburan pria. Berarti kalau orang susah punya anak bisa karena itu. Salah satunya itu peradangannya. Karena kan kayak kita rokok nih misalkan atau maaf gaya hidup yang nggak sehat. Otomatis kan peradangannya radikal bebasnya tinggi. Otomatis sel spermanya ataupun sel telurnya pada ini nggak baik. Nah, akhirnya menurunkan kualitasnya mereka. Baik sel sperma maupun sel telur. Berarti kalau misalnya mohon maaf belum punya anak, minum kelor terus ya. Ya, tentu juga harus ditunjang dengan pola hidup yang sehat, konsultasi dengan dokter kandungan, ya itu harus ada. Jadi bukan kelor untuk promil gitu langsung salah satunya obat enggak. Sabet perut istri. Itu namanya ngusir ini ya. Jadi harus ada pola hidup yang sehat juga. Kalau lo apa sih vitaminnya? Lo pakai vitamin nggak sih, Pe? Saya malah ini, Bang. Freestyle gitu hidup saya. Hidupnya freestyle. sembarangan gitu. Nggak teratur, Bang. Sama sekali. Makanya Tapi lo nggak ngerokok kan? Rokok kenceng, rokok kopi bisa 5 gelas sehari. Tensinya harus diukur loh, Bang. Ya, ini mulai Mas Opik, iya. Gula juga. Kopinya pakai gula tapi. Ya manis gitu, manis saya. Itu tuh nggak sebaiknya harus diubah gaya hidupnya. Makanya gampang ngantuk saya gitu. Nah, karena itu salah satu gejalanya orang kencing manis atau diabetes tinggi, gulanya tinggi itu ngantuk kan. Itu dia tuh. Saya tuh dok kalau udah jam 12 malam ngantuk saya. Saya mah juga. Aku juga Happy ngantuk. banget lu. Senang banget lu kayaknya. Senang banget lu. Happy aku, Bang. Asoy Pak Dokter Andre. Nggak, tapi
pada momen apa ngantuknya itu dalam kategori yang berbahaya? Kalau malam udah pasti kita ngantuk. Pada momen ngantuk kayak gimana, kayak ini kayaknya diabetes nih gitu. Oh ya, sebenarnya gini, Apa habis diabetes makan? kalau gula darah kita tinggi itu kan prinsipnya semua selnya kan akan mengalami kayak darahnya tuh lebih kental. Oke. Kalau orang kurang lebihnya saya pakai bahasa awam lah ya. Maksudnya jadi darahnya tuh lebih kental, kerjanya juga lebih berat organ-organnya. Nah, itu semua menyebabkan terjadinya metabolismenya yang menghasilkan kayak asam laktat dan lain-lain. Akhirnya mudah ngantuk, kemudian sering kencing malam, kemudian banyak kerusakan organ yang lain, itu termasuk. Kalau habis makan banyak terus ngantuk, itu gejala juga. Actually enggak mesti seperti itu. Kayak misalkan nasi ya kita makan otomatis kayak kalori. Nah, otomatis darah semua harus kerjasama nih ke daerah bagian perut. Nah, itu salah satunya juga bisa bikin. Misal naik kereta penumpang gini, diabetes ya Pak? Bukan Ya enggak juga langsung ditentukan begitu. Kita nggak bisa, harus tetap ukur darah dan lain-lain. Sorry Bang. Sorry Bang. Sambil ngobrol kali ya, kita makan ya. Oke. Udah dibawain nih. Nah, langsung dari La Moringa Kemang. Nah, Nih jadi- jangan nih bawain menu favorit gue nih. Jadi di La Moringa itu juga ada kan kita menunya halal ya gitu loh. Jadi kita sei sapi. Ya. Nah, jadi sei itu metode memasak daging itu tuh dengan Terima pengasapan. kasih. Nah, dengan pengasapan. Jadi makanya ini sei sapi. Ya. Nah, Makasih, Kak. nasinya itu daun kelor, Bang. Oke. Oh ini sei-nya. Kesukaannya Bang Radit apa? Nah. Tempong. Atau biasanya apa? Aku biasanya sei ini pakai Sei original atau sei crispy. Pak crispy, pakai cabe tapi biasanya. Tapi yang ini tempong enak banget, Bang. Oh, ini Coba, tempong. Ini cabenya. Oh iya ini cabenya. Aku biasa makan yang itu Iya, Bang. pakai yang kering-kering gitu. Sei sapinya. Itu nasi kelor. Ini nasi kelor Pak? Iya. Siap-siap. Campurannya? Iya, siap-siap Gambarnya santuy juga lah ya. Siap-siap santuy. Keren. Ini dong Nah, kates. itu bukan daun kelor. Ini Pak? Iya. Bukan kates? Bukan. pepaya? Nah, kelihatannya kan kelihatannya kan kayak daun pepaya ya. Padahal bukan. Oke loh. Oh ini langsung daun kelornya nih yang ini ya? Bukan. Oh ininya. Oh bener. Ini? Kayak daun singkong ya? Itu sei sapi. Oh, sei sapi. Sei sapi crispy. Sini. Karena kan kita memang awalnya tuh dari Kupang NTT. Bang, saya izin Bang ya. Monggo. Sikat. Pakai sambalnya, Bang. Sudah. Mas. Ini pas banget juga nih kita tayang di jam buka nih buat nemenin yang lagi buka juga. Kalau gua ya, mengkategorikan rasa daun kelor itu dia tuh kayak mellow gitu loh. Kayak lembut gitu. Betul. Ada manisnya. Betul. Tapi gimana ya? Kayak manisnya tumpul gitu, kayak bulat gitu loh. Mantep gitu loh. Iya, dia punya. gini gitu, bulat gitu. Beda dengan matcha ya. Kalau matcha kan teksturnya mirip-mirip dengan kelor. Tapi betul. rasanya mereka lebih pahit dan ini. Kalau yang ini Benar. kelor nih enak banget. Kelor tuh ya, teh kelor tuh juga gitu. Rasanya kayak manis tapi kayak lembut gitu. Benar. Beda sama betul, matcha tuh masih ada pahitnya dikit. Betul, bitter. Kalau cuka kan asem tuh. Kita suka cuka asem. Terlalu santuy ini. Saya baru 2 sendok. Terlalu Nah, santuy. itu lo berlebihan. Berlebihan. Nah, itu berlebihan, nggak boleh. Mas, sambalnya ada? Ada. Oh, oke. Coba ya. Sambalnya. Ya. Monggo. Monggo Bang. Beda dari yang lain ini. Kayak nasi umum beda. Lo dapet rasa kelornya nggak, Nope? Saya itu sejatinya mati rasa Bang. Jadi kalau untuk mendeskripsikan rasa itu agak kesusahan ya. Cuma ini kayak beda, kayak nasi umum beda. Kelornya ngelor banget ya. Ngelor banget Bang. Jadi terkelor-kelor. Terkelor-kelor ini saya, Pak Dokter. Kadang orang review gitu kalau makan. Macanya matcha banget. Nah makanya bahkan kalau kita bicara matcha ya, kan matcha di dunia kan overall tahu lah ya. Nah sebenarnya kelor ini kami misinya adalah bagaimana mengenalkan matchanya Indonesia itu adalah kelor. Jadi cara marketingnya gitu tuh. Matchanya Indonesia, Betul. yaitu kelor, biar lebih gampang diterima ya. Matchanya Indonesia. Ya. Tapi saya tertarik untuk yang luar negeri deh. Gimana luar negeri itu? Lebih gampang masarinnya kah? Atau justru kayak tadi harus dibalut dengan cara marketing yang ini matcha Indonesia? Gimana tuh caranya? Kalau mereka lebih mereka sudah sangat well educated about moringa. Oke. Jadi mereka sangat tahu tentang moringa atau kelor itu sangat tahu karena penelitiannya itu sangat banyak di luar negeri. Di luar negeri. Di luar negeri. Oke, lalu jadi jualannya gampang, lebih Gampang, lebih masuk mereka. Well, apa Pak? Pakai medsos apa itu kalau luar negeri jualannya?
Enggak, biasanya kita langsung potensial dengan buyer, Direct buying. itu udah direct buyer, mereka distributor, misalkan kita produknya kayak teh kelor kita, biskuit kita, alhamdulillah puji Tuhan sudah masuk ke Qatar. Di negara Qatar, Australia, kemudian ini baru mau masuk juga USA, Amerika, Kanada. Ya. Gitu. Orang-orang bule itu. Mereka sangat tahu. Oh, mengenai saya mau moringa. dongkel. Enggak, mereka ngomongnya moringa. Iya betul. Moringa. Iya Mas, pastinya. Siap. Dongkel. Saya menunggu ini La Moringa jadi ininya sepak bola Bang. Pas. Sponsor. Amin. Ya. Biar santuy. Biar santuy. Mainnya santuy. Oke, ini ada teh. Nah, kalau ini favorit gua, Pe. Nah, Teh ini santuy harus ini. nih. Teh Ini santuy cobain. gua. La Moringa. Ini gue tuh sering cerita tahu kayak Ya. gini-gini kalau lagi ke tempat teman-teman Oke. cerita soal daun kelor. Siap Dok, terima kasih. Tapi gue kalau lagi main ke sana, pertama kali main ke sana, gue kaget ternyata pakai sistem drip yang kayak gini. Drip, nah betul. Selain dendeng crispy itu ada apa lagi ya waktu itu? Kita ya? CI crispy yang tadi. yang itu crispy. ada mie itu. juga ada. Apa tuh ya namanya? Foringa. Foringa. Nah, Oh, pakai fo. Iya, itu favoritnya Anissa. Itu favorit tuh, benar. Anissa suka banget fo. Kayak Vietnam kan ada pho-nya itu. Nah, ini kita foringa karena pho moringa. Betul. Nah, dulu itu kami lagi liburan Ya. ke Adelaide. Ada satu restoran Vietnam yang jual pho enak banget di Adelaide. Nah, Anissa nggak pernah dapat lagi tuh pho yang enak selama itu. Ya. Sampai kerek main ke La Moringa dia makannya itu suka Coba ya, dia. foringa betul. Box teh. Ini box tehnya. Oh, harus pakai ini ya, Dok, ini kalau bikin tehnya, saringannya. Betul. Nah, ini ada cerita unik ya, Bang Mas Opik ya. Jadi ketika kami riset, Ya. kami kan selama ini kalau kita di pasaran itu banyak yang tea bag. Tea bag itu cuman kayak teh pada umumnya. Cuman kalau celup aja begitu, Begini. terus begitu. Ya. Dituang aja begitu. Nah, rasanya ternyata beda. Oh ya? Benar. Beda perlakuan, bahannya sama, Ya. itu beda. Oh, Oh gitu. Nah, coba Bang lihatin itu Masnya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman bisa lihat ya di sini nih, ini kontennya di dalamnya nih batang, bunga, Oh serbuk, iya benar. daun semua. Benar. Lalu sembarangan ya. 4 komponen itu kita masukkan dalam satu, kemudian di Oh iya, pengolahannya itu airnya itu harus mengalir ke bawah. Nah, itu beda. Kalau kita tea bag sama kalau drip. air harus dari atas ke bawah. Betul. Kalau saya taruh di atas saya semprot. Nah, itu nggak bisa Itu ya. nggak bisa. Nggak bisa itu Bang, berlebihan itu Bang. Iya. Berlebihan itu. Maaf ya, Pe. Maaf, Pe. Ini kayaknya efek Pe. efek kelor ini ya. Betul, Pe. Maaf, Pe. Monggo, mari. Yang ini yang di dalam ini adalah drip kan? Betul. Oh, berarti si Nurul bikinnya drip mulu nih. Berarti tiap sebelum berangkat nih. Coba boleh Bang ya. Monggo, Boleh. monggo. Ini udah di drip. Digeser ke depan aja Mas Opik iya. Diapain? gitu. Digeser ke depan gini supaya Masnya minumnya dari Oh, sampai dulu ya Pak, saya niru. meniki. Begini. Oh. Nah, sampai minumnya dari sini. Kalau aku sih sampai- dibuka sih. Oh, bukan. Nggak apa-apa juga boleh, kan? boleh, nggak masalah. Sangar. Nah itu bener tuh kayak gini tuh. Santuy, Pe. Santuy nggak? Santuy kan? Wambut Bang. belum langsung gitu sih, nggak langsung. Belum ya. tapi kenapa ya? Kenapa paduan rasa daun kelor ini itu ngasih rasa rileksnya itu loh. Ini bahkan efeknya belum. Biasanya efeknya tuh setengah jam, sejam Bener. gitu. Tapi ini kalau lagi gini juga masih berasa sih. Enak banget gitu loh. Apa ya? Nah, Apa beda yang kan? bikin itu ya? Pas kayak bikin tea bags, rasanya nggak seperti ini. Nempel ya di ini. Lidah. Makanya waktu yang orang Qatar pertama kali pembeli kita Qatar itu mereka pikir ya ini saya rasa sama ya dia dalam bahasa Inggris kan. Nah, enggak Pak, saya bilang, Bapak coba dulu saya kirim, mereka kaget. Wow, ini amazing banget dia bilang. Akhirnya beli. Nah, sekarang sudah pemesanan sudah 4 kali. Tapi yang tea bag pernah sempat dijual juga sama La Moringa. Enggak pernah. Oh, langsung- Karena langsung kita coba di tempat lain itu ternyata di India, di Indonesia sendiri banyak yang jual tea bag, tapi nggak enak. Maksudnya nggak masuk dia punya ininya. Maksudnya lebih dimensinya lebih berasa di ini Kalau karena di ada batang dan drip bag lain-lain. benar. Yang kualitas terbaik daun kelor tuh di NTT, Di betul. NTT. Benar. Di seluruh Indonesia paling bagus di situ. Kami melihatnya waktu itu adalah di Indonesia terbaiknya di NTT. Di NTT. Di NTT. Karena curah mataharinya itu sangat tinggi di NTT. Jadi kalau di NTT itu Bang salah satu kita mau tanam stroberi nggak mungkin bisa, susah Bang. Iya. Tapi kalau kelor melimpah dia. Enggak sembarangan ya kelor ya. Itu ada filosofinya loh. Kenapa kami kelor itu? Ternyata kelor itu kan dia di NTT itu kan batu karang ya. Nah, banyak tumbuhan yang nggak bisa sembarangan tumbuh di situ. Makin keras, makin ekstrim tanahnya, dia justru bisa hidup. Nah, sama kayak kehidupan kita juga. La Moringa ini awal-awal
berjuangan banget untuk bisa mengenalkan kepada orang-orang ini Struggle ya, Pak? struggling. Nah, tapi kami filosofinya adalah kami harus bisa tetap bertahan dan akhirnya membuahkan sesuatu yang baik. Ngeri. Saya doakan menjadi oleh-oleh khas Abu Dhabi ya Pak habis ini moringa ya. Itu Indonesia dong. Nggak, karena dijual di sana. Qatar. Di Qatar. Tapi kalau ininya katanya di NTT juga sempat jadi pusat oleh-oleh juga. Iya, awalnya. Awalnya gitu. Sampai sekarang di Kupang, kalau misalnya mereka pada ke Kupang, lapisnya itu ada di Kupang, di outlet Kupang. Ini cobain. Apa? Biskuit. Nah, ini nih. Ini aku bilang tadi, Pe. Biskuitnya, Pe. Coba, Pe. La moringa. Moringa sorghum itu nama daun kelor. Moringa itu kan kelor. Nah, kita pakai tepungnya itu adalah tepung sorghum. Dia Gandum. gluten free, bukan gandum. Dia sejenis gandum, tapi dia namanya sorghum. Untuk orang-orang yang Diabetes, kemudian yang mau penyakit GERD, penyakit masalah usus dan lain-lain. karena kalau sorghum dia buat yang sensitif sama gluten. Betul, bisa, gitu. betul. Karena sorghum tuh dia gluten free. Di luar negeri tuh orang banyak juga yang Banyak banget, alergi gandum ya, alergi Banyak banget. Karena kayak mereka kan ras Kaukasian ya. Ras Kaukasian, kalau kita kan rasnya beda sama mereka. Nah, itu mereka lebih cenderung mudah kena yang penyakit masalah celiac disease. Orang bilang tuh kayak Crohn disease, masalah pencernaan. karena bule. Kaukasian. Karena Ras Kaukasian. salah satunya. Oke, Siap. cobain dulu. Cobain. Sambil ini, jadi kan kita sebenarnya karena kebetulan kayak ini kan istimewa ya di jam buka ya. Tapi biasanya sebelumnya kita tuh kontennya ngabuburit nanya-nanya. Di mana tamu nanya. Benar. Jadi nanti nanya ya, Nope Siapa? sama dokter ya. Ini pas kalau misalnya apalagi pas berbuka ya, karena sebelum makanan berat, ini dulu. Jadi Biskuit dulu. Benar, biskuit sama teh dulu. Jadi alas dulu baru kita masuk makanan berat. Cobain, Pak. Enak ya? Enak, Bang. Dia ada tekstur gerinjil-gerinjilnya itu tuh. Nah, Enak ini. sorghum ya? Ini ada manisnya. jadi Tapi dia apa itu ya? kayak dari tepungnya itu kita nggak pakai tepung gandum. Ya, jadi kita mau semua itu lokal dari Indonesia. Familiar aku rasanya. Iya, Tapi kayak apa ya? Bener-bener apa ya? Nggih. Kayak dulu tuh biskuit jahe. Kayak kayak zaman, gitu. benar-benar tekstur benar-benar biskuit kayak jahe. kayu manis gitu-gitu ya zaman dulu. Cinnamon. Ngapain lo mau nanya apa ke gua, Pe? Ini, Bang. Menjaga kesehatan Bang Radit kan aktivitasnya padat toh. Sampean apa tiap moringa terus atau ada terapi khusus terus kayak ini sampean misalnya lagi tur toh? Wis 60 show ya, Bang. 60 show. 60 show siang malam itu Iya. suara gimana gitu Iya. sama siang malam terus nggak masuk akal aku semalam ampun ya, Bang. Kan lo juga tour berapa kota? Nggih, tapi 12 ya? 24. 28 kemarin. Cuma kemarin tuh baru kota ke-1 tuh suara udah mau habis. Bener. Capeknya minta ampun. Saya infus tuh udah berapa kali. Bang Radit pernah? Pernah infus? Oh, juga. Infus. Tapi kesehatan apa yang sampean ini? Pas ada dokter nih. Nggih. Nah, itu dia. Saya tuh kan kalau main stand up comedy seminggu sekali biasanya. Tapi itu memang 2 show hari Sabtu. Ya. Dan itu lo udah nonton show gua kan? Sudah, Bang. Teriak-teriak kan? Full power. Wow, gitu. Nah, jadi kalau gua ada dokter THT sendiri. Jadi aku ada dokter THT sendiri. Di Rumah Sakit Brawijaya situ. Kontrol sebulan sekali lah kira-kira ya. Atau kadang-kadang kalau tenggorokan mulai terganggu. Ya. Nah, ternyata, Dok, saya sampai di endoskopi, Dok. Waduh. Endoskopi untuk pas awal-awal tuh bener tuh, kok kayak ada bola di sini. Laringoskopi mungkin. Iya, laringoskopi ya, dari atas ya. Terus, ke laring ya bener. Kok kayak ada bola. Terus ditarik kan. Mancing mania gitu. Saya sudah kadung serius loh ini. Serius ya? Terkejut. Iya. Sorry. Enggak, tuh dicek. Ternyata pita suara saya ini, Dok, gerinjil-gerinjil gitu. Ada nodul. Oke. Jadi mungkin karena terlalu sering. Terlalu berget kan dia Dipakai terus. pelika vokalis namanya ya. Nodul apa, Bang? Apa nodul, Dok? Tuh. Kayak benjolan kecil. Oh. Nah, benjolan kecil dalam satu struktur anatomi manusia Ya. yang biasanya nodul namanya. Yang tidak seharusnya berada di situ. Berarti itu mengganggu sampean itu, Bang? Waktu itu sempat serak-serak. Itu karena overuse juga, Dok, apa gimana? Bisa juga ya, bisa juga. Tapi mungkin dokter THT lebih tahu ya. Ya, tapi kata dokter THT akhirnya dibenerin ya nodul. Dia nanya sih, ini kalau harus diapain? Iya.
Pertama tekniknya harus dibenerin. Akhirnya gue stand up pakai teknik yang bener. Jadi jangan teriak, jangan dari leher. Jangan gitu. Tapi dari perut. Nah gitu. Oh, tekanannya ya, tekanannya ya. Jangan sampai tegangnya di leher. Kamu mau? Bukan itu, tapi kamu mau? Beda ternyata. Kok iso? Itu leher. Kok iso? Gitu ya, sorry bro. Itu kayaknya lebih nengok aja deh. Itu lebih ke masalah nengok doang gitu. Cuma masalah nengok doang. Gitu doang. Harus belajar ini. Harus belajar. Gue dilatih sampai niup juga pakai sedotan begitu. Niup cara nafas, ngeluarin nafas yang benar. Pola nafasnya. Pola nafas. Nah, abis itu nggak pernah lagi ngerasa ada benjolan di sini karena teknik ngomongnya udah bener. Itu yang pertama. Sama yang kedua udah rutin check up. Jadi gue bisa tuh main 2 kali jerit-jerit, teriak-teriak, nggak ada masalah. Aman sampai sekarang. Kalau kesehatan lain paling ini aja sih, olahraga ringan gitu. Tapi saya lagi sakit pinggang tadi, baru ini fisioterapi. Oh, pinggangnya. Mungkin angkat berat atau apa? Iya, sempat olahraga terus nggak pakai core kan, jadi bebannya ke pinggang. Walah, Gitu. Sama paling kalau tadi yang soal daun kelor segala macam, ya paling malam aja. Kalau sekarang sih saya sore biasanya minum daun kelor. Tapi kalau gua tadi kan ada banyak manfaat ya, inflamasi segala macam. Kalau saya sih nyari ngantuknya ya. Nyari santuinya. Supaya bisa ini ya. Iya, biar lebih relax ya. Lebih relax aja gitu. Tapi dokter ada tips nggak buat Nope? Nope ini katanya penyakitan dia, kayak show gampang capek. Ya, dok. Kamu ada periksa darah nggak selama ini? Nggak pernah. Saya periksa gula darah, tensinya. Nah, kayak gini kita nggak tahu nih tensi kita berapa. Nah, harus teratur. Oh, harus sering cek. Harus. Kalau misalkan kita nggak periksa tiba-tiba, karena hipertensi, diabetes itu silent killer atau pembunuh yang dia senyap. Nggak tahu-tahu tiba-tiba komplikasi. Apalagi hipertensi, hati-hati. Nah, kayak kita ukur begini, mungkin tensi 170/120 itu tinggi. Kalau tensi tinggi ngaruh nggak ke kata Nope? Dia gampang capek kalau show sekali. Pengaruh. Oh, ngaruh. Sangat pengaruh. Biasanya kepala tegang di belakang, kemudian dan gejala-gejala yang lainnya. Kalau dibiarkan terus-menerus, ginjalnya yang kena. Kasihan. Berarti nih kalau dilihat nih, 4 tahun ada nggak nih? Tapi kan kita belum tahu. Pek, lo apa harus periksa, Pek? Periksa ya, dok. Periksa. Pek, kalau lo nggak mau lupa, kalau saya dok, Ya, Dok. setahun sekali, tiap ulang tahun. MCU ya, Iya. jadi kayak medical check up begitu. Tiap ulang tahun. Tiap ulang tahun gue selalu medical check up. Medical check up. Sampai jantung segala. Bener. Jantung dikasih cairan. Kayak dilihat ya. Anget. Yang bikin anget tuh. Baru tahu saya ini, Bang. Jembatannya ada apa enggak? Tak pikir cuma pemain bola itu medical check up. Berarti semua bisa ya? Semua bisa. Belum ke MU ya? Iya. Apa itu medical check up? Orang gue nggak mau main di MU. Ya. Oke, kalau dokter Andre ada pertanyaan nggak buat saya? Tadi kan pertanyaan Mas Nopek ini selain menjaga kesehatan, apa tips Bang Radit bisa selalu kreatif? Oke. Karena nggak gampang loh di stand up comedy itu orang-orang yang cerdas menurut saya. Karena kayak saya dokter gitu ya, profesi dokter nggak gampang mau bikin sesuatu yang ngelucu, yang kreatif. Bener. Apalagi kalau lagi praktek. Dokternya ya, langsung praktek. Mana ya bayinya ya, Bu? Nah, ini kan ini kreatif nih. Waduh. Nah, apa nih tips bagaimana Bang Radit bisa tetap terus menjaga kreativitas ataupun stand up comedy ini gimana? Dan enggak pernah kasus ya, dok. Nggak kayak siapa tuh? Enggak kayak saya. Ini kayaknya curhat ya, sesi curhat. Kreatif, lurus, aman. Kalau saya dok ya, ini kita dalam konteks produk ya. Katakanlah kita ngomongin Lamoringa, karena sebenarnya sama-sama aja. Saya juga ngeluarin produk. Produknya kebetulan produk kreatif. Artinya obrolan yang kayak gini. Terus stand up komedi, sekarang lagi jalan cerita sialku. Itu kan produk kreatif juga, produk juga seperti Lamoringa juga. Kalau saya nomor 1 adalah kalau kita nggak inovasi, kita pasti ketinggalan. Berarti inovasi. Kreativitas itu justru kita gunain untuk bikin apa lagi. What's next gitu. What's next. Nah, makanya menariknya Lamoringa karena waktu itu saya datang ke sana, kita ngobrol lama loh itu. Iya. Dokter Andre sama istrinya. Iya. Kita duduk bareng gitu. Gue nanya-nanya, dengerin aja ceritanya. Karena ini salah satu bentuk inovasi. Benar. Nah, yang jadi challenge sekarang adalah gimana inovasi ini kita bisa kenalin ke banyak orang, itu nomor 1. Tantangan inovasi itu adalah ketika kita bikin yang baru, orang-orang bingung.
ini apa sih? Nggak Ini terexposure, oke nggak sih? ya. Ini bagus nggak sih? Iya, orang umum gitu. Nggak umum. Sama kayak stand up comedy dulu juga gitu. Iya, Bang. Stand up comedy orang nggak ada yang tahu. Awal-awal Bang ya. Iya, makanya gua aja kalau ngomong ke orang nge-MC lucu. Oh, awal-awal itu. Awal-awal. Jadi istilahnya stand up comedy itu nge-MC lucu. Iya, karena kalau saya bilang nanti gua stand up ya. Stand up. Berdiri dipikirnya. Iya, cuma ya dipikirnya berdiri. Jadi saya stand up, Stand up. terus diem aja gitu katanya. Jadi memang ngomongnya MC. Bahkan di kampusnya Gilbas sama G, Iya. itu yang temennya G bilang ke si G. Iya. Kemarin ada Raditya Dika datang sebelum G ikut stand up ya. Mm-mm. Kemarin Raditya Dika datang terus dia MC lucu gitu. Padahal itu stand up. Oh. Nah itu tantangan Iya, kita. Berarti inovasi. Inovasi. Satu itu penting. Sama yang paling penting ya kita terus mencari kebahagiaan dalam apa yang kita lakuin. Nah, itu Bang. Itu maksudnya Itu Bang. penting. Ya Gimana? artinya kalau kita bikin stand up harus happy, di dalamnya ada happy-nya. Ya Bang Radit 60 show dan nggak bosen lah. Passionate Iya, berarti happy-nya. maksudnya. Harus passion. Iya, harus passion. Nah. Nggak cuma sekedar passion tapi kayak gue bikin ini gue happy loh gitu. Oh. Gimana ya? Ada visi atau Ada tujuan? ada rasa bahwa melakukan ini kalau nggak ada uangnya pun nggak apa-apa. Oke. Itu luar Itu biasa. membahagiakan itu. Dan yang paling penting nih, ada bangga di dalamnya, harus bangga. Happy and proud. Kita harus punya pride di yang kita bikin. Kalau misalnya kayak Lamoringa, ya harus bangga. Ya. Karena tadi kan betul. saya ngeliat tuh ada tuh di boxnya tuh apa? Product of Indonesia. Nomor 1 di Indonesia Karena ininya restoran. ini produk of Indonesia. Karena kami tahu kan waktu itu Bapak Presiden Jokowi kan bilang hilirisasi. Iya. Nah, saya bilang selama ini Serbu Kelor ini selalu ekspor dari Indonesia ke berbagai dunia. Itu tinggi loh, Bang. Sampai sekian ratus ton. Tapi hanya raw material, hanya serbuk, hanya bahan mentah yang nilai ekonomisnya rendah. Ya. Makanya saya merasa kenapa sih kayak kalau misalnya kita ke Jepang, ke Korea kan produknya lucu-lucu, bagus-bagus, Ya. packagingnya. Ya. Harusnya Indonesia proud untuk bisa bikin sesuatu yang seperti mereka. Bener. Kalau rasa atau apa kita nggak kalah kok sebenarnya. Ya, ya. Kita kebanyakan kalahnya di inovasi, Bener. exposure, Bener. Nah, dan sustainability untuk bikin. Ini memang juga pesan buat teman-teman UMKM di Indonesia ya, kita harus bangga buatan Indonesia. Makanya saya waktu jujur aja saya nyamperin Bang Radit sama Anissa di resto tuh, Iya. Mas Opik. Ini beliau ini satu-satunya artis yang humble banget. Humble banget. Ini Artis. ini Selebriti. saya jujur ya, saya ngomong ini benar-benar saya kagum. Wah, siap. Tokoh publik. Thank you banget. Public figure, ya kan? Seniman idealis. Cakep, mantap. Komika cari masalah. Siapa itu? Ampun. Nah, jadi itu salah satunya. Karena nggak semua Nah, memang UMKM atau produk Indonesia itu tuh harusnya dibantu untuk semua stakeholder ya. Salah satunya adalah kayak Bang Radit, teman-teman Mas Opik, untuk supaya ayo Indonesia itu jangan bangga sama produk luar. Kalau produk luar makan kayaknya kok kelas sosialnya naik tinggi gitu loh. Nah, padahal Indonesia sebenarnya nggak kalah. Cara paling pintas tuh memang jual bahan baku, itu udah paling gampang tuh. Kita punya apa kita jual. Tapi orang kadang lupa bahan baku yang kita olah menjadi sebuah brand atau produk itu bisa jauh lebih bernilai. Betul. Memang itu paling penting sih. Dan itu membuka lapangan pekerjaan, kemudian cash flow untuk di Indonesia pun sendiri jadi lebih tinggi, nilai ekspor kita jadi lebih tinggi. Nah, kita bangga menjadi Indonesia. Itu salah satu misi kita sih. Ya. Oke, terakhir Nope nanya Dokter Andre ada nggak? Saya pengen nanya ke sampean Bang. Terakhir satu. gua, oke boleh ya. Sampean tuh ini Bang. Dalam berkarya pernah rugi gak sih Bang? Kenapa ngomongnya gitu? Kenapa sambil ketawa lu lagi rugi lu? Udah, Bang. Adam Jaya lagi rugi, Adam Bukan. Jaya. Kayaknya beda loh. Kayak beda sama yang lain-lain Bang. Kayak sampean bikin apapun selalu berhasil loh. Nggak pernah gagal menurutku loh. Dari luar gitu. Bang Radit tuh mulus, jualan tiket gampang, 5 menit nggak sampai sold out. Bahkan orang itu susah mencari karya Bang Radit itu rebutan gitu. Iya. Kami kadang tuh sampai hari H masih promo. Ya kan? Maksudnya Bang Radit nggak masuk akal gitu. Ya, nah gimana ya kalau gue tuh bingung kalau bisa ditanya kayak gitu. Tapi yang jelas kalau kita bangga sama produknya, artinya kita tahu bahwa produk itu punya manfaat ke orang. Nah, manfaat itu apa? Kadang-kadang kita nanya balik. Manfaat tuh bisa kalau kayak daun kelor, Lamoringa teh gitu tadi bikin santuy, antiinflamasi, bikin sehat. Itu kan manfaat. Nah, kita apa, Kalau kita kan hiburan kan. Manfaatnya adalah orang kalau konsumsi produk-produk kreatif kita, orang terhibur kan.
Nah, maka ketika ngedesain, katakanlah stand up comedy lah. Ketika ngedesain stand up comedy, lo ngasih harga tiket sekian, lo kasih tahu diri lo mau stand up, orang tuh pas mau bayar, mereka udah dalam kepala mereka, oh gue tahu manfaat ini apa kalau gue beli. Kadang kebanyakan orang bikin produk kreatif, yang dipikirin cuman gue punya ide, gue mau jual, tanpa mikirin orang dapat apa, gitu loh maksudnya. Manfaatnya Bang ya. Iya. Dan orang rasa worth it gitu Bang. Nah, Betul. berarti mungkin kalau boleh dibilang Bang, valuasi. Ya, Value-nya. Value. Karena kan ini, katakanlah ini berapa nih satu box? Ini kan kita jual di e-commerce, kemudian di supermarket di nasional itu kurang lebih 69 sampai 70 ribu. 69 sampai 70 ribu. Katakan 70 ribu lah ya. Ini kita punya duit 70 ribu nih. Isi Dapat 10 ini ya. kan, isi 10. Kan dia tinggal mikir kan, ini manfaatnya apa nih buat gua? Oh, buat kesehatan, buat apa, rasanya enak segala macam. 70 ribu mau gua tuker nih gitu. Nah, kalau produk itu kebayang gitu. Hitung-hitungannya kebayang. Kadang produk kreatif kita nggak kebayang. Iya, Bang. Terutama dari yang bikin. Iya. Gue mau bikin stand up, kasih harga segini. Nah, kita jarang ngebayangin penonton tuh akan ngerasa apa ketika mereka mau beli gitu. Nah, makanya gue selalu bilang, yang lo dapat adalah selama 2 jam lo lupa semua masalah. Kita ketawa bareng. Semua masalah. Itu lampu di dalam akan dimatiin, gue akan naik ke atas panggung bawa mikrofon, kita lupa, kita ketawa sama-sama. 2 jam gue bawa lo ke tempat yang aman. Kita ketawa rame-rame. Lampu nyala, masalahnya masih ada. Stres lagi. Begitu lampunya nyala, stres lagi. Makanya minum daun kelor. Nah. Kalau orang mau beli ini semua, ada di mana? Jadi kita kalau misalnya mau dapatin produk ini, kita juga ada di e-commerce seperti Shopee, kemudian dia juga di supermarket di Indonesia secara nasional. Itu Di ada. supermarket ada. Tapi kalau saya main ke La Moringa Kemang yang di sini, kalau kita lihat nggak cuma makanan, tapi dikelilingin sama banyak produk. Nah, jadi di La Moringa Kemang Jakarta, kemudian di Kupang, Labuan Bajo, itu ada produk kita. Dan nggak cuma ini, ada skincare juga. Betul. Itu Skincare dari daun kelor. Ngeri. Apalagi yang sepatu saya lihat? boot Pak nanti. Apalagi yang saya lihat tuh, baju kayaknya ada juga. Tapi bukan dari daun kelor. Kan? Bukan. Ada nggak? Bener di La Moringa Kemang ada baju. Ada Bang. Ada. Serius. Ada, tapi bukan dari daun kelor. Oh, iya.